Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Musim Demi Musim, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif
Baru-baru ini saya menemukan sebuah kata yang berguna, wintering. Seperti halnya musim dingin, winter adalah waktunya kehidupan melambat bagi banyak makhluk hidup. Kata itu dipakai oleh penulis Catherine May untuk menggambarkan kebutuhan kita beristirahat dan memulihkan diri selama musim dingin dalam hidup kita. Saya diberkati oleh analogi tersebut setelah ayah saya berpulang karena kanker. Suatu peristiwa yang menguras energi saya selama berbulan-bulan. Ketika merasa kesal karena dipaksa melambat, saya pun bergumul melawan musim dingin dalam hidup saya, dan berdoa agar musim panas segera kembali. Namun, ternyata masa-masa itu membuat saya belajar banyak. Kitab Pengkhotbah berkata, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk menanam dan menuai, untuk menangis dan tertawa, untuk meratap dan menari. Walau sudah bertahun-tahun saya membaca kata-kata itu, saya baru memahaminya pada musim dingin kehidupan saya. Meski kita tidak selalu dapat mengendalikannya, setiap musim itu hanyalah bersifat sementara dan akan berlalu setelah masanya usai. Meski kita tidak dapat selalu menyelaminya, Allah sedang melakukan sesuatu yang berarti di dalam diri kita melalui masa-masa tersebut. Rasa duka saya memang belum berakhir. Namun, ketika nanti musim itu berakhir, sukacita akan kembali saya rasakan. Seperti halnya tanaman dan hewan tidak melawan hadirnya musim dingin, saya perlu beristirahat dan membiarkan musim itu melakukan bagiannya. Tuhan, seorang teman berdoa, kiranya Engkau melakukan pekerjaan baik-Mu dalam diri Sheridan di musim yang sulit ini. Doa itu lebih baik daripada doa saya, karena di tangan Allah, setiap musim memiliki tujuannya. Mari kita tunduk pada karya pembaruannya di setiap musim hidup kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda menginginkan suatu musim dalam hidup Anda segera berlalu? Menurut Anda, apa yang Allah ingin lakukan dalam diri Anda pada musim yang Anda jalani sekarang ini? Hal ini patut kamu ketahui, meski sebagian ahli meragukan kesahihan Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah, banyak bukti di dalam kitab itu sendiri yang mendukungnya. Di Pengkhotbah 1 ayat 1 kita membaca, inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Salomo adalah satu-satunya anak Daud yang memerintah sebagai raja di Yerusalem. Meski penulisnya menyebut dirinya sebagai pengkhotbah atau pengajar, berbeda dengan perkataan-perkataan Salomo dalam kitab Amsal yang memberikan hikmat bagi kehidupan di dunia yang berdosa. Pengkhotbah lebih berfokus pada sulitnya hidup dalam dunia seperti itu. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau memakai setiap musim untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan-Ku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.